أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Tamhidul Hidayah lil Badi'in fi Ilmi Riwayah liman saqula alaih fahm al-Baiquniyah, yaitu pelajaran mustalahul hadis bagi para pemula yang masih keberatan memahami matan al-Baiquniyah karya Syekh Al-Fadil Abu Fairuz Al-Indonusi waffaqahullah. Sekarang kita masuki bab yang baru, al-babus sabi'u, bab yang ke-7, al-hadisul musnad, yaitu seputar hadis musnad. Apa itu hadis musnad? Huwa mattasala sanaduhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi. Hadis dikatakan musnad itu adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lainnya. Paham ya? Berarti nanti kalau sampainya kepada tabi'in, sampainya kepada sahabat, musnad atau bukan berarti? Bukan musnad. Kalau musnad itu syaratnya apa? Bersambung syaratnya sampai kepada siapa tadi? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mahum salah ini? Isa. Na'am, kita lihat. Fala yusta'mal illa fil marfu' al-muttasil. Maka lafaz musnad ini enggak digunakan kecuali untuk hadis yang marfu' muttasil, marfu' yang bersambung. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa man tabi'in huwal maqtu'u. Kan itu. Sanad bersambung itu termasuk syarat apa? Hadis itu dikatakan apa? Sahih. Awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu lil Mustafa apa? Ayo, isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al. Ahsanta barakallahu fikum. Naam, itu dalilnya. Naam. Bersambung sanadnya. Wa misaluhu masabaqa fil abwabil mutaqaddimah. Contohnya sudah kita lewati pada bab-bab yang terdahulu. Waqad adkhala ashabul masanid ba'd al ahadits dhahiruha al ittisal, dan sungguh sebagian para pemilik kitab musnad seperti Imam Ahmad punya musnad ya. Nah, mereka memasukkan sebagian hadis-hadis yang dhahirnya bersambung sanadnya. Dhahirnya ya. Ma'a bersamaan dengan itu anna tadqiqa, setelah diteliti lagi, dicek lagi, yadullu ala wujudi inqita' khafi. Ternyata apa? Terdapat dijumpai keterputusan sanad tapi secara apa? Halus, secara tersembunyi dan halus. Nah, keterputusan sanad tersebut. Nah, iktifaan bi husul ittisal fi dhahir. Karena mereka mencukupkan dengan apa? Bersambungnya sanad secara dhahirnya saja. Ini Syekh Mukbil punya kitab dikenal dengan apa? Kitab Ahadits Mu'allah itu. Kitab apa? Al-Ahadits Al-Mu'allah, yaitu kitab hadis-hadis yang dia itu mu'al, dhahirnya sahih, tapi ternyata setelah diteliti, diteliti dengan cara yang cermat dan juga rinci barakallahu fikum, ternyata hadisnya apa? Ada penyakit di dalamnya. Paham belum? Nah, jadi kita menghukumi secara dhahir saja itu. Ini biasanya siapa yang bisa meneliti seperti ini? Yang bisa meneliti seperti ini adalah pakar ahli hadis. Nah, barakallahu fikum, yaitu orang-orang yang mereka dikenal dengan apa? Pakar ahli hadis. Bisa meneliti mereka, dhahirnya kelihatannya sanadnya bersambung, masyaallah. Haddatsana fulan, haddatsana alan an Ibnu Abbas an Rasulillah, bersambung seakan-akan dhahirnya. Ternyata diteliti, si fulan ini majhul, si fulan ini masturul hal, si fulan ini dhaif, si fulan ini kadzdzab, si fulan dajjal misalkan. Paham ya? Ternyata apa? Dhahirnya sanadnya bersambung tapi hadisnya lemah. Amlum, na'am barakallahu fikum. Al-babus samin, bab yang ke-8. Al-hadis al-mauquf, hadis seputar apa? Mauquf. Sudah kita lewati definisinya, nanti antum sebutkan pantunnya yang ana tunjuk nanti ya, perhatikan baik-baik. Nah, hadis mauquf. Wal mauquf huwa, mauquf itu adalah ma udhifa ila ba'dis sahabah, hadis yang disandarkan kepada sebagian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum qaulan lahum aw fi'lan aw nahwahu muttasilan kana munqati'an. Perhatikan baik-baik itu. Mauquf itu adalah hadis yang disandarkan kepada sebagian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, baik berupa ucapan atau perbuatan atau yang semisalnya. Perhatikan itu. Atau yang semisalnya muttasilan kana munqati'an. Baik sanadnya bersambung atau sanadnya apa? Terputus. Baik sanadnya bersambung atau sanadnya apa? Terputus. Intinya antum sandarkan kepada sahabat. Itu namanya apa? Mauquf. Sebutkan pantunnya.
Ulangi. Naam. Wa ma adattahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Mauquf ya, sandarkan berupa ucapan, perbuatan atau yang semisalnya kepada sahabat tanpa memandang sanadnya. Mau mutasil atau munqati sanadnya, bersambung atau terputus, intinya disandarkan kepada siapa? Sahabat. Itu namanya mauquf. Namanya mauquf. Kalau disandarkan sampai kepada Rasulullah namanya apa? Apa? Marfu'. Kalau sandarkan kepada tabi'in atau asbab tabi'in namanya apa? Antum? Maqtu'. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat sini. Wa misalul mauquf qauli, contohnya yang hadis mauquf tapi berupa ucapan. Qala Khalid bin Sa'ad. Khalid bin Sa'ad ini adalah maulanya Abu Mas'ud Al-Ansari. Dakhala Abu Mas'ud Al-Ansari. Siapa namanya Abu Mas'ud Al-Ansari? Nah, barakallahu fiikum, siapa namanya Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu? Siapa namanya? Uqbah bin Amr. Nah, barakallahu fiikum, Uqbah bin Amr. Nah, barakallahu fiikum Al-Ansari radhiyallahu anhu. Suatu ketika Abu Mas'ud Al-Ansari masuk kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian seraya berkata, "Na'am barakallahu fiikum, i'had ilayya." Nah, bikinlah perjanjian kepadaku. Qala, awalam ya'tikal yaqin. Nah, bukankah telah datang kepadamu keyakinan? Kamu yakin? Qala bala, aku yakin. Qala, kemudian berkatalah Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, dikenal dengan apa? Shahibus sir, yaitu sahabat yang menyimpan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata apa? Fa innad dalalata haqqad dalalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Artinya apa? Sesungguhnya kesesatan yang benar-benar kesesatan adalah engkau menganggap baik perkara yang dulu engkau ingkari dan engkau mengingkari perkara yang dulu engkau anggap baik. Paham belum? Nah, seperti itu. Jadi termasuk kesesatan yang benar-benar sesat adalah apa? Engkau menganggap perkara baik yang dulu pernah kamu ingkari dan engkau mengingkari perkara yang baik yang dulu dan engkau mengingkari perkara yang dulu engkau anggap baik. Paham belum? Yang dulu engkau katakan halal sekarang dikatakan haram. Yang dulu kamu katakan haram sekarang dikatakan halal. Paham maksudnya ini ya? Seperti itu. Naam. Wa iyyaka wa talawuna fid din. Waspadalah, berhati-hatilah menjadi bunglon dalam agama. Talawun aslinya itu berwarna-warna, berubah-ubah warna. Paham ya? Kalau terjemahan bebas bunglon gitu ya. Nah, barakallahu fikum, maksudnya bagaimana? Waspadalah kamu, berhati-hatilah, berwarna-warni, berubah-ubah warna dalam agama ini. Nah, enggak memiliki prinsip yang kokoh, enggak memiliki keyakinan yang kuat. Fa inna dinallahi wahidun. Karena sesungguhnya agama Allah Taala itu cuma satu, yaitu agama apa? Islam. Naam. Akhrajahu Imam Ibn Abdul Barr fi Jami' Bayan Ilmi Fadlih wa Al-Lika'i fi Syarh Ushul I'tiqad wa Abul Qasim fil Hujjah fi Bayan al-Mahajjah wa Ibnu Battah fil Ibanah al-Kubra atharun sahih. Naam. Wa misalul mauquf fi'li sekarang. Contohnya sekarang yang mauquf disandarkan pada sahabat tapi berupa fi'li, perbuatan. Qala Salim, berkata Salim. Siapa itu Salim? Ada Nafi', ada Salim. Siapa itu Salim? Anaknya Ibnu Umar atau mantan budaknya Ibnu Umar? Ada Nafi', ada Salim. Apa? Anaknya. Kalau Nafi' maula Ibnu Umar. Nafi' itu maula Ibnu Umar. Jadi mantan budaknya Ibnu Umar. Seperti Khalid bin Sa'ad tadi itu maula Abu Mas'ud, mantan budaknya Abu Mas'ud. Tapi kalau Salim ini anaknya Ibnu Umar. Mengatakan apa? Kana Ibnu Umar la yas'alu ahadan syai'an wa la yaruddu syai'an u'tiyah. Ibnu Umar dahulu tidak pernah minta sedikit pun kepada orang lain dan tidak pernah menolak barakallahu fikum pemberian orang lain. Jadi kalau dikasih enggak pernah nolak, tapi enggak pernah minta dia. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Akhrajal Bukhari Muslim wa lafdullah. Wa yusta'mal lafdzul mauquf fi ghairi sahabah muqayyadan. Ini penting juga ini. Lafaz mauquf ini juga bisa digunakan kepada selain sahabat, tapi harus dikasih ikatan. Harus dikasih apa? Ikatan. Fayuqal mauqufun ala Atha at-Tabi'i. Atha bin Abi Rabah. Nah, hadisnya ini mauquf sampai kepada Atha bin Abi Rabah
at-tabi'i, seorang tabi'i. Harus ada lafaz tabi'i. Paham belum ini? Harus ada lafaz apa tadi? At-tabi'i. Kenapa kok harus dikasih lafaz seperti itu? Biar enggak terkesan itu sahabat. Paham belum ini? Nah, jadi mauquf ini mauquf sahabi, mauquf tabi'i bisa gitu loh. Paham belum? Nah, aslinya kan kalau mauquf kan disandarkan pada sahabat. Boleh enggak kita sandarkan kepada tabi'in? Boleh, tapi dikasih ikatan dari itu. Asar ini mauquf sampai kepada Atha bin Abi Rabah at-tabi'i. Mahum insyaallah ini? Mahum insyaallah Abdul Aziz? Ayo nanti pahami baik-baik ini ya. Nah, barakallahu fiik. Yang terakhir, al-babut tasi' al-haditsul maqtu' ini. Nah, al-haditsu al-maqtu' wa ma udhifa lin-nabiyil marfu' wa man tabi'in huwal maqtu'. Al-maqtu' huwa ma ruwiya 'anit tabi'i wa man dunahu qawlan lahu aw fi'lan. Hadis maqtu' itu adalah hadis yang diriwayatkan dari tabi'in dan atau orang yang di bawahnya berupa ucapan atau perbuatan. Paham ya? Ucapan atau perbuatan yang disandarkan kepada tabi'in, itu namanya maqtu'. Misalul maqtu' al-qauli, contohnya yang maqtu' tapi berupa ucapan adalah ma akhrajahu Abdur Razzaq As-San'ani fi musannafih. Yaitu asar yang dikeluarkan oleh Abdur Razzaq As-San'ani di dalam musannafnya. An Ibnu Jurayj. Nah, dari Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj itu, nah barakallahu fikum, adalah seorang atba'ut tabi'in. Ya, seorang apa? Atba'ut tabi'in. Nah, itu Ibnu Jurayj. Namanya Abdul Malik bin Abdul Aziz. Namanya Abdul Malik bin Abdul Aziz. Nah, barakallahu fikum, itu Ibnu Jurayj. Qala Atha, berkata Atha bin Abi Rabah, "Ma nastamti' minal maitah illa bijuludiha." Kami enggak pernah bersenang-senang mengambil barakallahu fikum manfaat dari bangkai kecuali kulitnya. Kecuali apa? Kulitnya. Idza dubighat, itu pun kalau sudah disamak. Sudah diapakan? Disamak. Paham ya? Disamak. Nah, fa inna dibaghaha tuhuruhu wa zakatuhu. Karena menyamak kulit tadi itu adalah apa? Mensucikannya dan juga menyembelihnya. Paham belum? Semula kan bangkai haram, kulitnya itu boleh dimanfaatkan. Misalkan taruhlah ada bangkai kambing, bangkai sapi, bangkai kerbau, bangkai gajah atau bangkai kuda misalkan. Nah, haram atau tidak? Kulitnya itu boleh dipakai tapi disamak terlebih dahulu. Paham ya? Samak itu bagaimana maksudnya? Dihilangkan bekas-bekas apa? Daging-daging yang nempel di kulitnya dipisahkan, dibersihkan total, kemudian nanti setelah itu dijemur biasanya. Paham ya? Nah, jangan ada yang nempel karena kalau nempel nanti busuk, bau busuk di situ nanti. Jadi dagingnya benar-benar bersih yang nempel di kulit-kulit itu ya. Nah, barakallahu fikum. Antum bisa nyaksikan kan, samak itu maksudnya seperti itu maksudnya. Ada juga mereka dengan cara apa? Dibersihkan apa? Bulu-bulunya itu dengan cara dikasih kapur. Kapur itu gamping itu ya, yang untuk pembangunan itu, paham? Gamping putih itu nanti direndam sama itu nanti mudah untuk menghilangkan. Nah, barakallahu fikum, bulunya. Ada juga yang mereka samak tapi bulunya masih ada. Paham ya? Itu juga boleh. Intinya apa? Diperbolehkan, dimanfaatkan selama kulit tersebut adalah kulit hewan yang bangkai yang apa? Yang halal dimakan. Tapi kalau bangkainya itu bangkai yang binatang buas yang haram itu dimakan, seperti bangkai harimau misalkan, atau bangkai singa misalkan, atau bangkai babi atau bangkai anjing misalkan, jangan. Nah, kita lihat wasanaduhu sahih, sanadnya sahih. Wa misalul maqtu' al-fi'li, contohnya maqtu' tapi perbuatan, ma akhrajahu Tabari fi tafsiri wa Ibnu Abi Hatim fi tafsirih an Abdullah bin Idris anil Ala bin Minhal an Hisham bin Urwah qala akhadha Umar Ibnu Abdul Aziz qauman 'ala syarabin fadarbahum. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz menghukum sekelompok kaum yang dia itu minum, akhirnya beliau memukul mereka. Padahal wa fihim shaimun, ada yang puasa di situ. Jadi yang puasa ini nongkrong sama orang-orang yang enggak puasa. Dipukullah oleh Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala tadi dipukul. Padahal ada yang puasa juga di situ. Faqalu, mereka mengatakan inna hadza shaim, ini puasa kenapa dipukul? Salah siapa kira-kira? Salah yang mukul atau salah yang ngumpul-ngumpul sama orang yang enggak puasa tadi itu? Salah yang ngumpul-ngumpul, kita lihat. Fatala, kemudian Umar bin Abdul Aziz membacakan fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih innakum idzan misluhum. Itu ya. Misluhum atau mislahum? Artinya jangan kalian duduk sama mereka gitu loh. Sampai mereka mau berpaling dengan pembicaraan yang lain,
Sesungguhnya kalian itu sama seperti mereka. Tadi orang yang puasa karena duduk-duduk sama orang-orang yang enggak puasa tadi, divonis sama. Kena pukulannya Umar bin Abdul Aziz juga. Paham syahidnya di situ bukan barakallahu fikum. Bukan memahami atau istilahnya merenungi hadisnya, tapi ini adalah contoh untuk maqtu' yang fi'li wa sanaduhu sahih. Jadi maqtu' kesimpulannya disandarkan sampai ke mana? Tabi'in atau atba'ut tabi'in. Kalau marfu' sampai kepada siapa? Rasulullah SAW. Kalau mauquf sahabat. Barakallahu fikum. Ada enggak mauquf tabi'in? Ada, tapi harus dikasih ikatan. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.